Halo semua, apa kabar? Kembali lagi dengan keluarga Fitri, bunga-bunga bunga. Selamat pagi, siang, sore, malam yang ada dimanapun kalian berada. Untuk orang-orang yang bisa berbahasa Indonesia, selamat pagi, siang, malam, sore. Jadi kali ini saya mau membahas kembali sejarah saya mengenai begitu menderitanya dan penuh dengan tangisan waktu saya membuka usaha salon, ya. Jadi ini untuk kalian-kalian mungkin yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri yang mempunyai mimpi membuka usaha gitu ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, comment. Bagi kalian yang mungkin menurut kalian ini bermanfaat dan membuat motivasi, silakan kalian bisa share ke yang lainnya. Jadi ini pengalaman saya, sejarah saya bahwa membangun usaha itu penuh dengan tangisan gitu ya. Jadi saya cerita di video sebelumnya bahwa suami saya itu kan bekerjanya benar-benar berat dan baru tahun lalu mendapatkan pekerjaan yang sangat baik ya dan dihargai. Dan saya itu sudah memulai usaha salon itu 3 tahun yang lalu. Dan sebelum saya membuka usaha salon itu saya sudah cerita bahwa saya bekerja bersih-bersih itu 3 tahun. Jadi saya pure membangun usaha sendiri dengan hasil keringat capek badannya saya tanpa sepeser pun menggunakan uang suami saya. Kenapa? Karena suami saya pun juga tidak akan bisa mengeluarkan uang, mengeluarkan dana untuk membuatkan istrinya usaha gitu. Jadi saya benar-benar berjuang sendiri. Nah, saya ingat, jadi perjuangan saya itu adalah, saya sudah cerita sebelum saya membangun usaha dari tahun 2013 sampai sebelum saya membangun usaha, kira-kira dari 2013 sampai 2017 itu saya itu benar-benar mencari informasi. Nah, saya membuka usaha itu tahun 2017 bulan Agustus. Dari bulan Juli, saya itu 2 bulan berturut-turut saya merenovasi tempat salon saya itu dengan suami saya. Jadi ayah mertua saya membantu hanya 3 hari, tapi selebihnya itu saya dan suami saya yang merenovasi. Kenapa? Karena di sini tukang mahal. Tukang di Jerman itu tidak seperti di Indonesia, mereka bisa mengerjakan semua kecuali kalau yang mereka bekerja sama dengan arsitek, ya itu berbeda. Tapi kalau di Indonesia tuh kan tukang bisa ngebangun, bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Di Jerman nggak boleh. Di sini tuh ada standarnya semua tukang. Mereka harus mempunyai sekolah atau Ausbildung khusus sebelum mereka terjun mempunyai usaha atau menjadi tukang yang ahli gitu ya. Dan di sini tukang itu per jamnya itu tergantung dari skillnya mereka. Itu dari mulai 50 bisa sampai tinggi ke atas, 50 euro sampai level tertinggi. Nah, waktu saya membangun salon saya itu kira-kira 54 kuadrat meter ya kira-kira. Itu sebenarnya saya cuma mau simple aja bikin, bawahnya kayu ya. Keramiknya kebetulan baik yang parah tuh, baik yang rusak, dan tempatnya itu cuma ya sederhana, cuma lurus kayak kubus gitu, selesai ya, nggak macam-macam, nggak neko-neko, tapi banyak yang harus dikerjakan. Dan saya itu membangun atau merenovasi salon itu sama suami saya itu gak seperti di Indonesia kita butuh tukang ya selesai gitu ya dalam waktu 2 bulan, maunya kita lah gampang gitu, sudah diserahkan, kita tinggal beli materialnya. Kalau di sini enggak, kita beli materialnya sendiri, kita bawa, baru kita kerjain. Dan yang paling menderitanya itu saya itu harus menunggu suami saya pulang kerja. Dan dari sejak dari tahun lalu gitu ya sampai tahun lalu itu kan lain ya, itu kan saya sudah membuka usaha. Tapi waktu saya sedang merenovasi, suami saya kan masih bekerja menjadi tukang bersih-bersih gitu kan, kalau dibilang house master lah ya gitu.
jadi tukang bersih-bersih, dan itu berat sekali. Pulangnya saja dari tempat kerja saja tuh suami saya itu bisa jam setengah 7 malam, jam 6 sore, kadang-kadang jam 7 malam, atau kadang-kadang dia jam 9 malam ditelepon lagi harus balik ke tempat kerjanya, ada masalah apa harus balik. Dan saya tuh mengerjakan merenovasi 2 bulan itu setiap hari Senin, Selasa, Rabu itu saya ngerjain dari jam setengah 7 malam atau jam 7 malam sampai jam 2 pagi. Kalian bayangin. Untung saja itu pas lagi musim summer masih terang-terang ya di Jerman gitu ya. Jadi gak bermasalah. Maksudnya orang masih paham lah, oke lah. Tapi saya juga izin sama tetangga di atas, tetangga di samping kiri, tetangga samping kanan, bahwa saya tuh harus merenovasi, dan itu sangat bunyinya keras gitu. Jadi nggak boleh sembarangan, harus ada izin juga gitu ya untuk merenovasi, karena di sini tuh tidak boleh menggunakan alat bangunan, alat pertukangan di atas jam 7 malam. Kalau di kota saya tuh jam 7 malam itu sudah nggak boleh berisik, atau musik tuh nggak boleh berisik. Jadi saya benar-benar harus minta izin, dan saya mengerjakan dari jam 7 malam sampai jam 2 pagi setiap hari Senin sampai Rabu. Kamisnya tuh kebaktian, Jumat saya sama suami saya, dan Sabtunya tuh 1 hari penuh. Minggunya saya harus kebaktian dulu, tergantung antara siang atau pagi, baru setelah itu saya melanjutkan lagi dari jam sore sampai malam. Itu 2 bulan berturut-turut, dan saya harus membawa anak saya ke salon saya. Dan pada saat merenovasi itu pun juga, saya sudah cerita, saya masih kerja bersih-bersih. Jadi kalian bayangin, suami saya harus nukang sendiri, saya harus kerja bersih-bersih itu yang malamnya itu 3 jam. Jadi seminggu 3 kali saya harus kerja bersih-bersih. Dan suami saya itu megang anak saya dari jam 7 sampai jam 9 malam di salon saya untuk di saat renovasi. Wah, kalau diingat-ingat tuh perjuangan yang begitu berat sekali. Jadi kalian bisa bayangin, kalian yang tinggal di Indonesia masih bersyukur kalau kalian punya impian membuka usaha, lakukan dari sekarang. Tapi kalian juga harus menghitung budget. Dalam arti kata, kalau kalian memang sudah menghitung, mengkalkulasikan budget kalian, kalian siap untuk membuka usaha, bukalah dari sekarang. Yang terpenting adalah kalian harus tahu dulu kalian mau buka usaha. Seperti saya mau buka usaha, saya kan dulu bidangnya kosmetik gitu ya. Jadi saya nggak mungkin saya bidangnya kosmetik, saya bisa manicure pedicure, saya bisa make up, saya bisa style rambut, saya bisa spa, saya bisa massage, saya bisa ini, saya bisa itu, segala hal. Di sini saya enggak. Nah akhirnya pada saat sebelum renovasi, saya kasih tahu ke kalian, sebelum renovasi, jadi waktu dari tahun 2013 sampai 2017, dan pada saat saya sudah menemukan tempat itu, saya sudah tahu bahwa langkah yang saya ingin ambil untuk membuka salon adalah saya harus fokus kepada satu treatment dahulu gitu. Saya nggak bisa macam-macam. Kenapa? Karena di sini pegawai mahal. Saya nggak bisa nyari pegawai di sini karena standar di sini tinggi, dan per 1 jamnya itu brutonya, gaji kotornya itu tergantung dari dia sudah berapa lama bekerja gitu ya, sudah berapa lama dia berpunya pengalaman, apakah dia masih baru keluar dari bidang studinya, atau dia sudah punya pengalaman sebelumnya menjadi kosmetik, atau dia belum sama sekali. Nah kalau belum sama sekali, dia tidak diperbolehkan bekerja di bidangnya saya. Kenapa? Saya ini bukan Thailandis massage. Jadi di Jerman tuh banyak banget yang namanya pemijat Thailand. Nah saya bukan pemijat Indonesia, saya ini kosmetikerin bidangnya, jadi ahli kecantikan. Cuma yang saya lakukan dari awal itu, saya fokusnya terhadap massage, jadi memijat. Saya bukan tukang pijat, tapi saya bidangnya itu ke situ dulu. Kenapa? Karena saya ingin memperkenalkan sekolah saya dulu di Marta Tilaar. Jadi saya dulu tuh sekolahnya di Marta Tilaar, Beauty School Internasional. Jadi kalau kalian cek di Jakarta, itu adalah sekolah nomor 1 sekolah ahli kecantikan ataupun ahli rambut dan makeup artist terkenal di Indonesia gitu. Jadi saya di bidangnya di situ, saya bukan pemijat gitu ya. Nah akhirnya karena saya sudah mengambil langkah untuk mengambil massage,
Saya langsung terjun ke situ, saya fokuskan ke situ, dan saya harus berpikir pada saat saya membuka nanti, saya harus langsung mengambil langkah apa. Kenapa? Karena pada saat saya sudah grand opening, kalian bayangin, wah saya harus mengeluarkan dana untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Saya pada saat saya grand opening, saya sudah langsung mendapatkan tawaran dari 2 koran terkenal di kota tetangga saya, dan perusahaan koran ini bekerja sama dengan 5 kota besar di daerah kami gitu. Jadi itu terdiri dari berapa puluh ribu warga gitu ya. Jadi koran ini yang menawarkan saya untuk mempublik pada saat saya grand opening. Nah, pada saat saya ditawarkan, saya itu harus membayar per satu, dalam arti kata mengiklankan. Saya harus mengiklankan mengiklankan salon saya seperti apa dan bagaimana. Itu kira-kira saya harus bayar 350 euro atau sampai 400 lah satu lembar kecil gitu ya. Saya lupa di mana tuh, saya di salon sih gitu kan, ada korannya. Nah, dan itu mahal sekali, dan kalau 2 berarti saya mengeluarkan 800 euro. Nah, saya waktu itu pada saat saya ditawarkan, saya nggak tahu apa yang mereka ingin lakukan terhadap saya. Saya pikir mereka akan bertanya kira-kira 10 pertanyaan. Jadi saya waktu di interview mungkin 10 pertanyaan, tidak. Jadi pada saat mereka datang, mereka menginterview saya diinterview untuk satu koran 3 jam. Saya diinterview dengan banyak sekali pertanyaan dan saya diuji langsung sama mereka. Jadi bukan hanya bertanya, tapi saya langsung diuji. Dan mereka meminta saya untuk menunjukkan sertifikat kecantikan saya seperti apa. Saya tunjukkan dan mereka menguji kembali sertifikat yang saya punya. Kalau dibilang sih bahasa Jakarta, terakreditasi atau tidak gitu. Jadi kalau tidak terakreditasi di negara Jerman, saya langsung harus tutup. Jadi kalian bayangin, sudah direnovasi. Saya pikir dengan saya mencari informasi dari tahun 2013 sampai tahun 2017 pertengahan, bahkan saya sudah buka, saya pikir informasi yang saya dapatkan itu sudah cukup. Ternyata si pihak korannya bilang apa? Mereka harus menguji dulu sertifikat saya. Kalau sertifikat saya terakreditasi, saya bisa publik, mengiklankan bidang Anda, karena Anda tuh profesinya tuh profesional kecantikan, ahli kecantikan. Jadi bukan pemijat gitu. Jadi kalau pemijat sertifikatnya itu tinggal di translate saja, tapi kalau ahli kecantikan berarti itu udah level lain gitu. Wah, kaget saya tuh udah kayak mau keok, mau yang gawat, darurat nih, gimana nih ya. Dan pada saat saya di interview pun, saya tuh juga nggak ditemani oleh suami saya. Jadi benar-benar pure saya menjawab sendiri, dan saya diuji langsung. Itu seperti uji kompetisi ya, atau dibilang seperti saya lagi melakukan skripsi lagi gitu. Skripsinya tuh nggak tanggung-tanggung gitu ya. Saya tuh agak kaget, dan yang mewawancarai saya adalah langsung bosnya gitu. Kedua, saya juga di interview oleh pihak koran yang kedua, itu juga terkenal sekali gitu, dan itu yang langsung mewawancarai saya juga adalah bosnya gitu. Dan bidang yang saya lakukan itu tidak boleh melanggar atau melakukan perawatan atau treatment yang dimana di sini tuh ada level di atasnya dari ahli kecantikan. Jadi saya nggak boleh lakukan itu gitu ya. Begitu berat, saya menangis dan segala-galanya. Wah, itu berat banget, proses kehidupan yang begitu berat. Tetapi gini loh, pada saat saya menangis itu kenapa? Karena saya tuh punya anak, saya harus bekerja, saya harus membanting tulang. Di sini tuh nggak ada keluarga, itu yang membuat saya menangis. Masalahnya itu adalah nggak ada pembantu, nggak ada babysitter, nggak ada keluarga. Jadi nggak ada yang megang anak saya, sedangkan suami saya harus mengerjakan semuanya, dan saya juga mengerjakan semuanya. Jadi kita sama-sama mensupport, dan itu tenaga yang
kayaknya tuh kita diperes abis-abisan, dikunyek-kunyek gitu loh. Dan saya dulu tuh waktu punya salon di Indonesia, itu kan mama saya yang biayain tuh gitu ya, mama saya tuh yang biayain. Tetapi kan ada tukang, saya nggak perlu pegang anak, saya nggak perlu mikir kedua ketiga, enggak, saya cuma bawa badan sendiri, saya konsentrasi dengan apa yang harus saya lakukan. Dan mama saya juga mensupport, tapi tukang di rumah ada. Terus kalau kita beli apa-apa, kita bisa langsung minta tolong sama pihak materialnya atau Mitra 10. Di Jakarta kan ada Mitra 10 di Cibubur, tinggal kasih aja uang tambahan, mereka kirim barang, kita nggak perlu pusing mikirin di sini. Enggak, kita kalau mau beli barang material kita ambil sendiri, bawa sendiri, dan itu sangat melelahkan. Mudah-mudahan saya ada fotonya, saya kasih tunjuk ke kalian. Jadi untuk kalian yang ingin mempunyai usaha, kalian harus benar-benar matang, memikirkan dengan terperinci. Yang pastinya itu adalah fokus dengan apa yang kalian ingin lakukan di bidang usaha kalian. Jangan memikirkan, oh saya harus usahanya ini harus begini, harus punya pegawai 3, 4, 5. Enggak. Lebih nikmat dan kalian lebih tahu proses itu kalau kalian mengerjakan sendiri. Dalam arti kata ya berjuang sendiri. Kalau di Indonesia ada tukang ya itu lain lagi ya, tapi gak usah terlalu mikir yang muluk-muluk. Satu, fokus dengan apa yang ingin kalian buka usaha itu. Fokus dulu 1 tahun, nanti kalau kalian sanggup melakukan lebih, 2 produk, 2 treatment, atau apapun itu, 2 hal, 3 hal berikutnya. Jadi semuanya step by step gitu ya. Jadi hal seperti itulah yang saya ingin share ke kalian, bahwa penuh perjuangan, tangis, derita, tapi saya menikmati sekarang. Tapi saya juga sekarang agak-agak capek juga gitu ya, karena yaitu dia, birokrasi di Jerman itu begitu berat. Mungkin suatu saat saya akan juga share mengenai birokrasi di Jerman itu seperti apa gitu ya. Tetapi ya mudah-mudahan saya selalu diberikan kesehatan, karena saya tuh termasuk agak lelah, karena saya tuh bekerja dari pagi sampai malam. Belum lagi saya harus bikin YouTube channel, saya harus masak, saya harus share yang lain. Kayaknya terkuras energi juga gitu. Belum lagi kita sebagai YouTuber juga harus memprepare semuanya untuk mengupdate video-video terbaru gitu ya. Suami saya untuk video YouTube sekarang udah tidak perlu lagi melakukan, karena saya sudah ngerti sendiri. Tapi hanya saya share ke suami saya, ini saya mau menunjukkan videonya ini. Nanti baru suami saya mengizinkan atau tidak, baru kalau saya diizinkan ya baru saya share ke kalian begitu. Oke, untuk kalian yang merasa hidupnya sengsara dan sebagainya, yang terlalu kecil hati, selalu bersyukur, jangan lupa ya, selalu bersyukur setiap hari, setiap menit, setiap detik, setiap jam. Jangan berpikir bahwa kita hidupnya lebih menderita, masih banyak orang-orang di luar sana yang jauh lebih menderita. Positive thinking every time. Jangan selalu membuat pikiran kita menjadi negatif, karena itu akan mengurangi angka kehidupan kita. Jadi selalu kita bahagia. Dalam arti kata, tidak seterusnya kita bahagia, tapi mensyukuri. Kalau kita mensyukuri, kita pasti akan bahagia gitu ya. Dan selalu tersenyum ya, apapun yang terjadi, karena hidup cuma sekali. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share to everybody. Terima kasih bos-bosku yang sudah mensubscribe. Untuk semua para YouTuber, sukses terus dan bye-bye. Salam keluarga Fitri di Jerman.